Memiliki seorang anak yang berani, cerdas, dan juga memiliki adab yang baik merupakan impian bagi setiap orang tua. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah seorang nabi, di mana nabi tersebut cerdas, berani, dan juga memiliki sopan santun yang luar biasa kepada orang tuanya. Dikisahkan pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam dimintai tolong oleh ayahnya. Ayahnya tersebut meminta tolong agar Nabi Ibrahim membantunya untuk membuat patung-patung yang akan disembah oleh kaumnya Nabi Ibrahim. Di sini dengan lembutnya Nabi Ibrahim menjawab, "Wahai ayah, tidaklah engkau lihat patung-patung yang engkau buat sendiri ini bisa memberi manfaat kepada engkau sendiri? Wahai ayah, kembalilah engkau kepada yang satu." Jawab Nabi Ibrahim. Di sini Nabi Ibrahim memberikan nasihat kepada orang tuanya dengan begitu santun. Waktu berlanjut hingga pada suatu waktu di kaumnya tersebut hanya tersisa 3 orang yang beriman. Pertama adalah Nabi Ibrahim, kedua adalah Nabi Lut, dan ketiga adalah Siti Sarah. Ketika itu Nabi Ibrahim begitu miris, begitu sedih. Lalu beliau pun berpikir bagaimana caranya agar kaumnya menyadari bahwasannya Tuhan yang mereka sembah itu merupakan sesuatu yang tidak berguna dan juga tidak memberi manfaat. Hingga pada suatu waktu ketika akan diadakan pesta rakyat yang dihadiri oleh setiap kaum, Nabi Ibrahim mendapatkan ide. Di malam tersebut, ketika pesta rakyat berlangsung, Nabi Ibrahim diajak oleh teman-temannya. "Wahai Ibrahim, cepat, kita sudah terlambat. Ayo, cepat. Ini pesta rakyat sudah dimulai," sahut teman-temannya. Namun Nabi Ibrahim di sini diriwayatkan dalam hadis yang sahih, beliau berbohong. "Wahai teman-temanku, silahkan. Aku rasa aku sedang tidak enak badan. Silahkan duluan saja. Aku rasa aku tidak akan menghadiri pesta rakyat yang menyenangkan tersebut," jawab Nabi Ibrahim. Maka seketika itu rekan-rekannya pun langsung meninggalkan Nabi Ibrahim. Dan di sini Nabi Ibrahim membawa sebilah kampak dan pergi menuju ke tempat di mana para tuhan-tuhan palsu itu disimpan. Dibukakan pintunya, terlihat begitu banyak berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya, berjejer semua. Maka dari itu, di sini dengan beraninya Nabi Ibrahim dihancurkan tiap berhala tersebut, dan tentunya dengan mengharapkan ridho Allah, Nabi Ibrahim menghancurkan setiap berhala hingga tersisa kepada satu berhala yang besar.
Di sini Nabi Ibrahim pun berpikir. Cerdasnya Nabi Ibrahim, ketika tersisa satu berhala ini, beliau pun menyisakan satu berhala tersebut. Padahal misi sebelumnya itu adalah menghancurkan semua berhala yang ada. Hingga keesokan harinya, ketika setiap kaumnya mulai untuk melakukan penyembahan kepada berhala-berhala yang tidak berguna itu, dibukukanlah pintunya. Setiap orang di sana mulai kaget. Hah? Berhalanya Tuhan kami hancur. Setiap orang panik, kaget melihat berhala-berhalanya semuanya hancur. Di dalam kebingungan mereka, ada satu orang yang bersahut, "Ini pasti ulah Ibrahim. Aku tahu. Dia yang tidak menyukai berhala-berhala kami. Cepat, ayo cari dia. Tangkap dia." Di sini Nabi Ibrahim ditangkap dan dibawa oleh kaumnya. Dibawa dan diperlihatkan kepada berhala-berhala yang hancur. Dan di sini diriwayatkan Nabi Ibrahim alaihissalam berbohong untuk kedua kalinya. "Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini?" Dengan lembut dan juga beraninya dia menjawab, "Apakah engkau melihat aku yang menghancurkan berhala-berhala tersebut?" Maka si yang menanyakan tersebut pun menanyakan kembali kepada kaum yang lainnya, "Hei kau lihat Nabi Ibrahim menghancurkannya?" "Tidak, bukan aku gak lihat, dia mungkin." Semua orang menjawab bahwasanya tidak ada yang melihat Nabi Ibrahim menghancurkan berhala tersebut. Hingga di sini Nabi Ibrahim menunjuk ke berhala yang paling besar yang disisakan oleh dia sebelumnya. "Lalu kenapa engkau tidak tanyakan saja kepada Tuhanmu yang itu? Dia kan belum mati," sahut Nabi Ibrahim. Di sini orang tersebut berjalan menghadap ke berhala tersebut dan bertanya, "Wahai Tuhan kami, apakah engkau melihat siapa yang menghancurkan patung-patunglah?" Patung. Tapi kan dia tidak bisa menjawab kalau saya tanya juga. Gak bisa mendengar. Dengan lembut Nabi Ibrahim pun menanyakan, "Lantas untuk apa engkau menyembah suatu benda yang bahkan tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa menjawab? Benda tersebut pun tidak bisa memberi manfaat kepadamu sedikit pun." Di sana setiap orang, setiap kaum terdiam. Namun karena mereka tidak memiliki ketakwaan di dalam hatinya dan hanya diliputi oleh rasa marah, sehingga mereka pun berbondong-bondong mengikat Nabi Ibrahim kepada suatu batu, lalu dikumpulkanlah kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Lantas ketika Nabi Ibrahim dibakar
hidup dengan tenang, karena Nabi Ibrahim tahu bahwasanya apa yang ia lakukan adalah hal yang benar. Di dalam hatinya dengan lembut dia berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia berdoa di tengah kobaran api yang begitu besar. Cukuplah Allah yang menjadi pembelaku, pendukungku. Lantas, api yang harusnya membakar Nabi Ibrahim hingga menjadi abu, api yang begitu panasnya membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin, biiznillah, dengan izin Allah. Disinilah kemukjizatan dari Nabi Ibrahim. Disinilah pertolongan Allah datang kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kisah mengenai betapa cerdasnya, betapa beraninya, dan juga tidak lupa akan adabnya yang begitu baik dari Nabi Ibrahim ini. Kawan-kawanku sekalian, kalian tentunya sudah mendapatkan hikmah apa yang dapat dipelajari dalam kisah ini. Tentunya ketika hati begitu gelisah, galau, sedih, begitu terpuruk dalam keadaan yang tidak baik, maka lantunkanlah salah satu doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sesungguhnya Allah yang akan melapangkan hati-hati kalian ketika kalian sedang gelisah, sedang membutuhkan pertolongan, bahwasanya Allah lah satu-satunya penolong yang akan menolong kawan-kawan sekalian. Demikian kisah Nabi Ibrahim. Semoga mendapatkan manfaat sedikitnya dari kisah yang saya bagikan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.